Terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Quran yang begitu indah dan menyentuh hati. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, tibalah pada acara inti kita pada malam hari ini, yaitu ceramah agama atau hikmah maulid, yang mana pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdullah Al-Ghailani atau disapa dengan Bapak Ustadz Doraemon. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nurril awwalil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah ghaniyus samad, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhur risaqalainir risalatan ilal abad. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Tabarrukan bidzikri a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Allahumma rabbi syrah li sadri. Angkat tangannya, angkat. Yang lagi makan kue taruh kuenya. Angkat tangan, angkat ya. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Shadaqallah wa shadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Pertama yang sangat-sangat saya hormati para alimil ulama, para asati dan asatidah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, aparatur pemerintahan desa setempat khusus bil khusus yang sama-sama kita hormati, ketua panitia penyelenggara peringatan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus ketua DKM Musolah Nurul Huda yaitu Al Mukarram Bapak Ustadz Maulana Ishaq SPDI. Semoga beliau beserta seluruh staf dan jajaran panitia dan staf jajaran DKM Musolah selalu Allah berikan kesehatan, panjang umur, Allah tambah mustajab doanya, apa yang menjadi hajat, keinginan, cita-citanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang sangat saya hormati banyak para dewan guru yang ada di dalam, yang mohon maaf namanya nggak saya sebutin atu-atu karena saya kagak dapat tulisan dan nggak kenal namanya. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya bil khusus guru saya yang tadi telah melantunkan ayat suci Al-Quran, yaitu Bapak Ustadz Ridwan SPDI. Moga beliau juga sama Allah berikan kesehatan, panjang umur, Allah berikan tambah mustajab doanya, apa yang menjadi hajat, keinginan, cita-citanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan juga segenap para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, yang duduk di tempat ini dalam rangka acara peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah sudi kiranya melangkahkan kedua belah kakinya, mengayunkan kedua belah telapak tangannya guna menghadiri acara pada malam hari ini. Semoga langkah kita dari rumah masing-masing menjadikan catatan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang usaha Allah berikan lancar usahanya, yang tani Allah berikan makmur hasil taninya, yang kerja Allah angkat derajatnya, yang punya masalah kesumpah keruat kepusing apapun bentuk kesulitannya, mudah-mudahan diganti diberikan kejembaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada yang ingin punya jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh dan solehah. Kalaulah ada yang sedang hamil, semoga jabang bayinya selamat, ibunya selamat lahir, jadikan anak yang soleh dan solehah. Kalaulah ada yang anaknya sedang belajar, semoga dicerdaskan otaknya, dicukupi biayanya. Kalaulah ada yang punya utang, ada yang punya utang. Yang punya utang ada, Bu? Mana yang punya utang? Acung coba. Moga diberikan jalan keluarnya untuk bisa bayar utang. Apapun yang menjadi hajat tujuan kita datang ke ini tempat, semoga semuanya bawa kabul hajat, kabul maksud, kabul tujuan. Amin ya robbal, amin ya robbal. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan teruntuk baginda alam, manusia besar, manusia yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pandai menata kehidupan rumah tangganya bagaikan surga Firdaus, kasih sayang terhadap anak-anaknya tidak mengurangi rasa mahabbah dan baktinya kepada orang tua, semangat juangnya menegakkan keadilan dan kebenaran bagaikan gelombang laut yang tiada pernah reda. Siapakah dia? Tak lain hanya baginda Nabi besar Muhammad. Bu, bapak, hadirin wal hadirat, jamaah yang sama-sama mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya sama orang sini, jambu kelutuk buah melon udah pada ngantuk apa belum? Makan tape campur melon udah pada capek apa belum? Itu duduknya belonjor kayak orang habis beranak. Sakit Ustaz, kakinya pegel, kakinya Ustaz saya doain yang sakit kaki biar pada hilang. Amin aja belum sudah doa hilang kaki dia amin. Hilang sakit kakinya amin ya robbal. Kalau orang doa dengerin dulu apa po ujungnya, hilang kaki dia amin. Sebelum apa yang dapat AA sampaikan terlebih dahulu, saya mau ajak baca sholawat. Bu, siap baca sholawat? Siap. Bapak-bapak siap baca sholawat? Siap. Saya ajak baca sholawat, ntar kita baca sholawat bareng-bareng, ntar ada itunya, ntar bantuin saya ya Bu ya. Ada pantun-pantunnya, ujung-ujungnya bantuin saya. Siap Bu? Siap. Iya, ayo baca. Sholatullah salamullah ala toha rasul. Sholatullah ala yasin. Wahai putra dan kurang kompak. Wahai putra dan mari kita padangan buat bekal kita mati ya. Men matinya jangan melotot ke saya, biar ada cengkoknya. Mati, biar jangan serem banget matinya ya. Mati gitu ya. Siap lagi, balik lagi. Wahai putra dan mari kita padangan buat bekal kita mati agar dapat ridho ilahi. Sholatullah salam ala toha rasul. Sholatullah wahai muslimin muslim, pulang ngaji kita bawa. Siapa yang bilang berkat?
Berkat bae nyelonong bae. Rahmat. Berkat. Emang udah pada bawa berkat? Bapak lagi berkat ya Pak ya? Berkat katanya rahmat. Balik lagi. Nyelonong aja belum kasih tahu. Kata dia bawa berkat ya bener ya. Rahmat. Balik lagi. Wahai muslimin pulang ngaji kita bawa, mari kita baca sholawat agar nanti dapat syafaat. Salatullah ala toha rasul, salatullah ala yasin. Tukang jeruk bawa jeruk, bener kan? Tukang salak bawa salak, tukang kerupuk nabrak tiang listrik, kerupuknya amparan. Salatullah apaan kagak nyambung. Artinya begini, udah kita ngaji udah malam, langsung aja kita singkat ya Bu ya. Artinya begini, tukang jeruk bawa jeruk, bener nggak? Tukang salak. Artinya begini, kita ngaji mah ngaji, Senin Selasa ketemu Senin lagi ngaji di orang ngaso-ngaso. Maulid kita hadir, pengajian kemana-mana kita hadir, maulid kemana kita hadir, tapi di rumah sama orang tua mau pelit baik, sama tetangga kagak mau nanya, sama tetangga kagak mau akur, itu namanya tukang kerupuk nabrak tiang listrik. Ilmunya mah banyak, ngaji unggal Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, apa ketemu Senin lagi ngaji bi orang ngaso-ngaso. Maulid kemana ke hadir, tapi di rumah sama laki mau merongos baik. Ada yang merongos baik sama laki. Tebang perkara duit 100.000 laki diudak-udak sampai ke latar-latar. Bari bawa-bawa lelenjing balik mati buang wejek leher lu. Ada di sini yang begitu? Nggak ada di sini mah. Ya di sini mah nggak ada ya Pak ya. Tahu di rumah mah sama laki ngongos baik. Bang perkara duit lang yang kuinjak. Melalui acara peringatan Maulid pada malam hari ini, yang pertama bahwasanya dengan adanya Rasulullah lahir ke alam dunia, orang yang kita peringati adalah orang yang hebat, orang yang kita peringati adalah orang yang mulia. Orang yang kita peringati adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat di dalam kandungan. Baru pertama Rasulullah dikandung pada tanggal 10 di bulan Rajab. Rasulullah adalah orang yang hebat. Makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini pada geger. Begitulah Rasul baru mulai dikandung. Telah dikandung Muhammad. Burung pada bisa ngomong. Ada orang sini yang baru dibuntingin burung pada bisa ngomong. Ada orang sini yang baru dibuntingin tetangga pada geger. Ada. Siapa? Oh dia bunting ya iya. Bapaknya siapa lah tahu. Tapi gegernya Rasul nggak seperti itu. Gegernya Rasul adalah orang yang hebat. Bukti kehebatan Rasulullah sudah terlihat di dalam kandungan. Bahkan Rasulullah dalam kandungan nggak ngerepotin yang namanya jadi emak. Beda sama kita. Kita mau umur 3 bulan 10 hari repot banget emak kita itu ngidam. Orang ngidam apa boleh dipinta. Ada yang pengen makan rujak paku. Emang iya. Ada yang niat nasi enek, niat sabun enek, niat ikan enek, niat laki, niat duit. Enggak Pak, niat duit mah. Niat duit mah enggak enek. Kira niat kita enek bae.
Rasulullah, ngidamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama Ibu Aminah ge ngerasain ngidam, cuman ngidamnya beda sama kita. Kita mah apa bae dipinta. Ngidam zaman sekarang udah enak. Coba orang tua kita dulu ngidam ada yang minum dari tempayan dikokop jadi pakai gayung. Begitu lahir bocah mulutnya pada lebar banget. Ini udah kayak saya nih, mulut saya nih, emak saya dulu murunan lagi ngidam begitu kali ya. Ya pakai gayung diminum ya. Pas bila emak saya minum pakai gayung begitu lahir, ya Allah mulut saya lebar, bibirnya doer. Tuh lihat kok nih, sekarang saya mau tanya sama Mpok, jawab yang jujur, jangan ada dusta di antara kita. Jawab yang jujur, Bapak jawab yang jujur, kira-kira yang dipoto putih apa hitam? Putih apa hitam? Yang asli putih apa hitam? Astagfirullahaladzim. Saya datang jauh-jauh ke sini cuma dikatain hitam doang. Saya bilang hitam-hitam kereta api biarpun hitam tapi banyak yang menanti. Ilokan kita kalah. Alhamdulillah. Bahkan kehebatan Masya Allah luar biasa. Ini ngandungnya mak kita dulu ada yang pengen makan genteng. Atep itu atep. Ngamponya kayu asem digarotin. Lah orang dulu kalau ngidam Masya Allah, zaman sekarang mengidam udah enak, minum pakai sedotan. Minum pakai sedotan ya, nyontoin. Kita aus ke wajar. Protes mulu segitu sama Ustadz, apalagi sama lakinya itu di rumah. Diem-diem gitu Ustadz minum lagi protes baik. Ya Allah, alhamdulillah. Ya enak apa enak? Lah zaman sekarang ya Allah ngidam, pengen makan ini udah ada, pengen makan buah-buahan udah banyak, pengen makan martabak, tukang martabak udah banyak. Ya Allah, yang jadi pertanyaannya punya apa kagak duitnya buat belinya, udah begitu doang. Iya apa iya? Iya apa iya? Nah makanya kita nih Masya Allah luar biasa, dengan adanya jasanya Rasulullah lahir ke alam dunia, tidak akan ada bahwasanya mari sama-sama kita ingat dengan jasanya orang tua kita. Alhamdulillah, emak kita yang ngebuntingin kita, emak kita yang ngerawat kita selama 9 bulan kita dibawa-bawa sama emak, enggak ada yang bisa jawab, yang enggak ada yang bisa balas jasanya kedua orang tua, bahwasanya jasa emak kita. Ibu-ibu pan bilang lautan kasih sayang, mataharinya alam, dunia belumlah sebagai ibumu melahirkan, doanya terkabulkan, keramat di dunia, kutuknya kenyataan, jangan coba durhaka ridhonya, ridho Tuhan, awas jangan jadi anak. Itu yang orang hadir banyak banget, yang nyanyi cuma 5. Yang lain pada melongo, udah kayak kodok ngedenger geludung. Ada begini gitu. Lagu apa itu ya? Ada lagi yang bilang kok begini, tak terbayang rintihan tangismu, terus nah, giliran itu baru bisa. Nih kalau ini mah ibu pasti bisa nih. Kalau bisa ibu jawab biar kompak, biar bareng jawab ya. Tanpa terkecuali jawab. Bagian pokoknya mah pelebas ini mah udah tanggung jawab. Ayo baca bareng-bareng ya. Siap ya. Siap ya. Hanya dia. Ya Allah, giliran dia mah bisa itu. Ada lagi yang bilang, hai manusia. Nah, teroretotet gitu ya. Oke, teroretotet gitu ya.
Siap, ibu jadi musiknya, bapak jadi musiknya. Teroret totet gini ya. Udah malam kita ngaji tata tetet ya udah. Ya, alabatan orang gila, jadi orang gila udah pada tidur. Ya udah bapak sama ibu bagian udah sama-sama gila kita. Ayo tata tetet ya, teroret totet gitu ya. Siap, hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada. Terjawab tet gitu ya. Udah bagian kita mah tet, udah begitu ge. Ntar kalau pulang aja ditambah bolehnya apa? Tet gitu aja. Toreto, kurang kompak, biar bareng. Toreto. Tet ketiga sama keempat rada panjang. Balik lagi, toreto. Ridho ilahi, karena ridhonya. Murka ilahi, karena murkanya. Bila kau sayang ada kekasih, bila kau sayang lebih sayanglah. Bila kau patuh lebih patuhlah. Alhamdulillah, jasanya orang tua kita kudu ingat bahwasanya dengan adanya jasa kedua orang tua kita, hebatnya orang tua dulu punya anak 12, datang hari raya anak 12 bisa pakai baju baru semua, bisa salin semua anaknya, bagian emaknya kagak pakai baju baru, bagian bapaknya kagak pakai baju baru, yang terpenting anaknya pada pakai baju baru. Terkadang anak 12 belum tentu bisa ngidupin emak satu bapak satu. Benar apa benar? Benar apa benar? Ini aki-aki duoper ngalor, nenek-nenek duoper ngidul, lama-lama nenek-nenek aki-aki mati di jalanan. Ini kadang-kadang kita sebagai anak Masya Allah luar biasa. Kita sebagai orang tua Masya Allah luar biasa tuh. Dengan adanya jasa orang tua kita, mari sama-sama dengan adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ke alam dunia, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya kita kudu ingat dengan jasanya kedua orang tua kita. Alhamdulillah, yang pertama. Lalu yang kedua, melalui acara peringatan Maulid yang kita rayakan pada malam hari ini, yang kedua, sayangi anak-anak kita. Ibu, sekarang saya mau tanya, ibu sekarang ngerasain jadi orang tua, ibu sayang nggak sama anak? Jawab, sayang nggak sama anak? Sekarang jawab yang kompak, sayangan sama anak apa sayangan sama suami? Dengerin Pak, bukan saya yang jawab, dia yang jawab. Sayangan ama anak apa sayangan ama suami? Nah, yang mana ini yang benar? Dua-duanya? Oke, yang jawab dua-duanya kita pertanyakan. Kalau anak kita pagi-pagi buang kotoran, ibu cebokin apa kagak? Bapaknya pagi-pagi ibu cebokin apa kagak? Berarti ibu lebih sayang ama Ustadz udah gede ilok pakai segala minta dicebokin. Anak kita kena penyakit pilek, bebangkis keluar sama ingus-ingus, ibu gosok apa kagak? Bapaknya kena pilek, bebangkis keluar sama ingus-ingus, ibu gosok apa kagak? Berarti ibu lebih sayang ama ibu. Yang sayang ama anak, terusin ibu. Yang paling deket sama anak, madrasah yang paling deket anak-anak adalah ibu. Kan ada tuh di kampung saya yang sekolah sama mamanya, sekolah apa itu namanya? Hah? Teko. Sekolah apa tuh yang sama mamanya tuh? Ya kan kalau di kampung saya ada kan yang sekolah mamanya di kampung saya, yang sekolah sama mamanya. Itu ya kalau sekolah TK, Masya Allah, kalau pagi anaknya sama mamanya, saya lihat kalau dandan cakepan emaknya.
Kalau kekolaan nah Allah anaknya mah kudungannya mengok kagak dibenerin songkonya menjle ge udah dibenerin. Emaknya mah baru naik ke atas motor ke sepion udah ngacung dua-duanya ke dia. Iya apa iya? Ada di sini yang begitu ada. Ibu kalau kita pengen punya anak soleh ataupun solehah, begitu anak turun dari kendaraan, kita sebagai seorang ibu harusnya kita doain, ya Allah, nih bacain doanya. Begitu anak salaman sama kita bacain, Robbi habli minas solihin. Ini contoh nih pala bocah. Ini mah kembang tapi. Robbi habli minas solihin. Robbi alni muqimas sholah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Tuh kita bacain doa, kira-kira bisa apa kagak? Kagak. Pakai bahasa Arab maka nggak bisa Ustaz, pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Kalau kita nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, berikan saya keturunan yang soleh buat laki-laki, berikan saya keturunan yang solehah buat perempuan. Anaknya masuk ngeloyok kita baca Fatihah. Ini mah kadang-kadang kagak. Anaknya masuk kongkok diteritipan. Anaknya masuk ke dalam kelas, emaknya pada kongkok beri jajan cilok, jajan bakso, duduk pada diteritipan. Iya yang punya duit mah pada jajan. Kalau yang kagak punya duit kan minggir udah kayak ikan sepat. Begitu pulang lapor sama lakinya, bang tadi saya nganterin si Neng ke sekolahan, enak banget bang, tetangga kita mah tangannya udah kuning, kupingnya kuning, lehernya kuning, apa ke gigi-gigi bang kuning. Itu kuning emas jigong bang, gigi mah. Ya Allah. Bahwasanya ibu kalau kita sayang sama anak, minimal anak kita di kampung biar pada bisa baca Al-Quran. Kalau anak pada bisa baca Al-Quran, dulu kita nggak bisa ngaji wajar. Karena di zaman dulu guru ngaji langka. Zaman sekarang guru ngaji udah banyak, kagak kudu make segala bayaran. Tinggal maunya kita nganterin ke rumah ustazah, ajarin anak saya biar bisa baca Al-Quran. Titipin sama anak kita, tong, Neng, udah emak sama baba kagak bisa ngaji. Jangan sampai lu bodoh kayak emak kayak baba. Ini mulai nih malam belum bisa duit kopi begini ceramah. Alhamdulillah, ya udah rada-rada oleng. Titipin sama anak-anak kita. Nih ngaji ayo tong dianterin tuh ke rumah ustaz dianterin. Kagak kudu pakai segala bayaran, bawa beras kayak 2 karung lah. Kopi gula sekilo. Rokoknya sepak. Duitnya selipin 2,5 juta. Lah kan gurunya semangat, atau ngaji-ngaji. Alep. Bah. Panggung apa yang geged ini? Dapat seminggu anak kita pada budeg. Saking ku semangatnya guru ngajarin. Masya Allah luar biasa. Ustaz, anak saya mah sekolah 6 tahun di SD. Mohon maaf bapak ibu, anak sekolah 6 tahun di SD kalau kagak belajar Al-Quran kagak bakalan bisa. Al-Quran kalau kagak dipelajarin kagak bakalan bisa. Betul bu? Betul bu? Iya apa iya? Bener apa bener? Begitu tetangganya, emaknya lagi cengap-cengap, kata tetangganya bilang, Neng, tong, lu belajar 6 tahun di SD, belajar apa? No, malu lagi sekarat, coba lu bacain apa, ge? Anak berdiri, kata anak bilang, Garuda Pancasila. Mau emang begitu? Gak kepake, yang kepake mah adalah Al-Qur'an. Ustaz, anak saya mah jago bahasa Inggris, pulang dari Inggris emaknya lagi cengap-cengap. Kata anaknya yang pulang dari Inggris, there is not the likeful memory in the rejuk the moment. Ngerti apa kagak? Sama, saya gak ngerti. Nah emang bahasa Inggris boleh nemu di itu di depan tuh. Nggak kepake, yang kepake mah adalah Al-Qur'an. Ustaz, anak saya mah terkenal jadi sinden oceng tajem. Nah emang kalau lancip bukan tajem. Lah dengerin dia tuh lagi protes baik. Udah mau lancip mau tajem. Ya. Alhamdulillah. Terkenal Ustaz, anak saya mah jadi sinden oceng tajem. Begitu pulang emaknya, Masya Allah emaknya lagi terbujur. Ya Allah, kata anaknya bilang, Panondari. Mau emang nggak kepake, yang kepake mah adalah Al-Qur'an. Alhamdulillah.
Kalau kita punya anak 5 pada bisa ngaji semua. Anak yang paling tua mimpin, kata anak yang paling tua, ayo saudara-saudaraku, karena orang tua kita lagi terbujur bahwasanya orang tua kita sudah tidak ada. Ayo sama-sama kita baca Al-Quran. Anak yang paling tua ngambil air wudhu, ambil Al-Quran. Baca anak yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya itu mah lagi ngajiin orang mati. Itu enggak Allah sih gitu nyaman. Orang lagi ngajiin orang mati, kita lagi Allah gitu baik ya. Ya gitunya sih kagak salah, kagak. Ya emang kalau ngedengar lafaz Allah emang kudunya Allah begitu ya. Ini mah karena lagi ngajiin orang mati, kita jangan Allah dulu ya. Kita lagi Allah baik lagi ngajiin orang mati. Yasin. Anak yang pertama baca. Anak yang kedua baca Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anak yang ketiga baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Anak yang keempat baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Anak yang kelima tadi baru dianterin ke rumah ustaz, ngajinya baru Iqra. Ngaji juga Iqra ge. Bismillahirrahmanirrahim. Alif fatha a ba fatha ba a ba fatha ba sod fatha so baso. Ngaji boy, yang terpenting ustaz saya udah tua, belajar masih Iqra bu. Tidak ada kata terlambat bagi kita yang mau ngaji, silahkan. Saya baru Iqra ustaz ngajinya. Mohon maaf ibu, kalau seandainya kita di rumah mau ngaji, seandainya orang tua kita sudah masuk ke alam kubur, orang tua kita sudah masuk ke alam barzah, bahwasanya kalau anaknya di dunia mau ngaji, insya Allah siksa orang tua di dalam kubur akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mulai nih udah rada ngegreget nih, kopi belum juga nyampe dari tadi. Alhamdulillah, Indo Cafe kalau ada. Ya, pesen saya mah request ya. Bukan apa-apa, takut kesurupan doang. Iya, belum ada sajennya dari tadi saya tungguin sajen belum juga keluar ini. Alhamdulillah. Bo, kita di rumah ngaji ustaz, saya ngaji baru Iqra. Bagian ngaji Iqra orang tua kita misalnya lagi disiksa sama malaikat, lagi ditabokin sama malaikat, lagi digejuk sama malaikat. Begitu ditabok, dekier. Ini mah contoh. Kita lagi ngaji. Alif ba. Alif ba. Alif ba. Itu malaikat lagi nabok watan berhenti. Siapa sih yang ba? Itu malaikat langsung kaget. Begitu malaikat nongol melihat ternyata anaknya di dalam kamar lagi ngaji alif ba. Karena perintah dari Allah, wahai malaikat, ini anaknya lagi belajar ngaji, hentikan siksanya di alam kubur. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Karena di antara syarat daripada peringatan maulid yang kita rayakan pada malam hari ini, di antara syarat bahwasanya diperintahkan kita untuk memperbanyak baca Al-Qur'an. Sekarang saya mau tanya, dari tanggal 1 bulan Rabiul Awal sampai sekarang udah lewat bulan Rabiul Awal, ibu ada yang udah hatam Al-Quran? Belum. Ustaz saya mah bacanya kagak bisa boro-boro hatam Al-Quran. Ada kagak caranya bagi saya yang gak bisa baca Al-Quran? Dari 6.666 ayat Al-Quran, bahwasanya yang diperet dijadikan satu di surah Yasin. Barang siapa orang yang baca surah Yasin sebanyak 3 balik berturut-turut, sama dengan orang tersebut menghatamkan Al-Quran. Amin ya robbal. Ustaz saya mah baca Yasin ge ora bisa. Itu ge mesen dulu kalau malam Jumat ngaji Yasin sama bocah. Tong neng tak kalau sinetron udah mulain bilangin emak ya. Ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Anak lari mak, sinetron udah mulain. Shadaqallahul azim. Berhenti baru Yasin doang. Ustaz saya mah baca Yasin kagak bisa. Ada kagak
kagak caranya bagi saya yang nggak bisa baca Yasin? Nggak hafal saya mah baca Yasin Ustaz. Ada, diperat lagi, dijadikan satu di surah Al-Ikhlas. Kulhu. Barang siapa orang yang membaca kulhu 3 balikan sama dengan orang tersebut menghatamkan Al-Quran. Ustaz, saya membaca kulhu orang bisa. Ada kagak caranya bagi saya yang nggak bisa baca kulhu? Ada. Diperat lagi dari kulhu nggak bisa, surah Al-Ikhlas nggak bisa, diperat lagi, dijadikan satu di lapad Bismillahirrahman. Barang siapa orang yang membaca Bismillah sebanyak 21 balikan, jangan napas, mati. Kalau bisa jangan napas, 21 balikan sama dengan orang tersebut menghatamkan Al-Quran. Amin ya robbal. Ustaz, saya mau baca bismillah orang bisa. Ada kagak caranya bagi saya yang kagak baca bismillah kagak bisa? Ada, diperat lagi, dijadikan satu di harfu jalalah, di lapad Allah. Allah, 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 sama itu juga menghatamkan Al-Quran. Ustaz, saya menyebut Allah orang bisa. Ini orang udah buat dan dasar ya, nyebut Allah orang bisa. Ada kagak caranya Ustaz? Ada, masih ada. Diperut lagi, dijadikan satu di hu-nya harfu jalalah, hu-nya lapan Allah. Hu. Ibu kalau malam nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca Yasin, nggak bisa baca kulhu, nggak bisa baca Bismillah, nggak bisa nyebut Allah, udah itu paling tetangga pada keluar malam-malam, siapa itu yang hu. Tadi kata bapak anu tadi katanya suruh ronda kayak begini, orang ronda bingung gitu baik. Terlagi suruh anak udah bawa logam buat ngerokin hu. Ustaz, saya menyebut huge kagak bisa. Ada kagak caranya bagi saya yang nyebut hu kagak bisa? Ada, Bu. Bagi kita orang yang gak bisa nyebut hu acan, pulang dari sini, Bu, besok pagi Al-Quran di rumah jangan pada bulukan yang ada di dalam lemari. Kita punya Quran apa kagak di rumah? Kalau orang Islam di rumah kagak punya Quran, malu-maluin. Di rumah kita beli apa kita kuat lah, Quran ini lo kuat kagak ada di rumah mah abong amat. Quran jangan pada bulukan di dalam lemari. Nih, kita nggak bisa baca Quran, kita nggak bisa baca Yasin, kita nggak bisa baca kulhu, kita nggak bisa baca Bismillah, kita nggak bisa nyebut Allah, kita nggak bisa nyebut hu. Nih, ambil Al-Quran yang ada di dalam lemari, ambil air wudhu, besok pagi kita jalan ambil wudhu, setelahnya habis sholat subuh, dari pagi kuguh judul kita baca Quran kagak bisa. Quran ambil, tempelin, buka tengah-tengah, tempelin di dada. Nih, jalan dari sini, Quran keluar dari rumah tuh ya, habis sholat subuh Quran, keliling sono perumahan no Quran, kono ke belakang no kosono no Quran gitu. Paling itu dia habis maulidan di sana itu pada begitu itu ya. Emang dia udah lama itu begitu katanya. Sama itu juga menghatamkan Al-Quran. Amin ya robbal. Didik anak-anak kita minimal biar pada bisa baca Al-Quran. Sayangin anak-anak. Lalu yang ketiga, melalui acara peringatan Maulid pada malam hari ini, kita sayangin suami kita. Alhamdulillah. Jangan suka ngomel sama laki. Jangan suka marah-marah sama laki. Kata bapak-bapak, yes. Laki mah jangan suka diomelin. Habis Ustaz, suami saya tidur mulu gawenya, Bu. Saya bilangin, kalau ibu punya laki tukang tidur, jangan suka ngomel. Pagi-pagi ibu masak. Habis masak suami kita masih tidur-tidur juga, kita pergi ke dapur ngambil air seember. Apain? Bukan disiram, memang sama laki potongan mau degig baik. Sama laki lagi tidur mau disiram. Artinya kalau suami kita masih tidur, kita bangunin. Bang, ini udah siang, perut kita lapar, ayo kita makan bareng-bareng. No, saya udah matang masak, udah saya bawain air seember tuh buat kobokan. Potongan sama laki udah gig baik. Laki lagi bener-bener tidur mau disiram. Lah, makanya kita panik, saya bilang nih buat bapak-bapak,
Kita hidup di alam dunia kita biar sayang sama kita. Kalau bukan kita yang nyayangin kita siapa? Istri kita katanya sayang banget sama kita. Lagi pacaran mah bilang, naik kereta turun di Tegal, makan roti di belah dua. Kalau cinta mah jangan ditinggal, hidup mati kita bersama tai leding. Lagi pacaran memang iya, Masya Allah sama lenjanya, abang, aku cinta sekali sama kamu. Lagi pacaran mah iya enak banget, biarin abang gak punya apa-apa. Bukan harta, bukan rupa, bukan pula kehebatan, iman dan takwamu sayang, mencintamu aku senang. Tetap aja Pak gak punya duit mah kita yang dudak-dudak. Ya bener apa kagak? Ya Allah luar biasa. Lagi pacaran mah enak banget bilang, bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, yang kudambakan pria yang punya hati, bukan alis bukan bibir bergincu, yang kudambakan gadis yang punya malu. Apaan Puan Karang Pak sama malu rada langka. Ngapa saya bilang Puan Karang sama malu rada langka? Mohon maaf Pak, di kampung saya lagi banyak, lagi viral zaman sekarang. Nah Indokafe baru nyampe. Alhamdulillah. Iya. Ya makasih ya. Iya makasih. Kuenya udah ada. Sengke Ustad ini ya. Alhamdulillah. Bu. Ya emang Ustad begini memang bagaimana akal-akalannya Bu ya. Emang udah malam atau begini ya. Hilang-hilangin ngantuk kita pulang dari sini. Alhamdulillah. Makanya kita hidup di alam dunia. Ibu jangan suka marah sama suami, ibu jangan suka gedeg baik sama laki perkara duit 100.000 laki diudak-udak sampai kelatar-latar. Kayak di kampung saya, ya Allah kok kesian banget itu laki diudak-udak sampai kelatar-latar. Saya bilang kita hidup cuma berdua. Pertama Allah ciptakan Nabi Adam, kedua Siti Hawa. Pertama urusan tua, emang bener tuaan laki-laki. Urusan hidup saya mau tanya, hidupan laki-laki apa hidupan perempuan? Jawab yang kompak, hidupan laki-laki apa hidupan perempuan? Oh berarti laki-laki kurang tapi hidup begitu? Pak kita kurang tapi hidup nih? Berikut saya gitu? Ya Pak kita kurang tapi hidup. Ibu-ibu yang udah pada hidup biar ngerti sama yang belum hidup. Lah orang belum hidup jangan suka diomelin. Lah mau bagaimana ke lagunya emang kurang tapi hidup. Bagian ibu kemerenceng banget ngomelin orang kurang tapi hidup. Kok orang bakalan dilayanin. Lah emang orang lanang sama kurang tapi hidup bagian pengomel kayak gimana tetap aja dia mah duduk. Begitu duduk ada kopi dipinum sama dia. Habis minum kopi dia duduk di bangku. Kuenya datang, bagaimana makannya? Alhamdulillah. Iya, emang begini. Iya, alhamdulillah. Ya, makasih ya. Ada kuenya. Iya. Alhamdulillah. Habis minum kopi dia minumnya dia di bangku. Orang kurang tapi hidup. Iya. Lah emang dasar orang tapi hidup bagian apa gue dipinta. Iya. Emang dasar orang kurang tapi hidup. Habis minum kopi dia nyender di bangku. Habis nyender kata dia bilang begini, jangan kau tanamkan. Apa gitu disurakin? Pergi nyurakin orang kurang tapi hidup. Cinta noda hitam hanya untuk membuat penyesalan. Alhamdulillah. Nah, emang orang kurang tapi hidup habis nyanyi dia minum kopi lagi.
Pok urusan nyanyi mah cipil, siapa ge bisa. Yang susah mah ngaji. Nyanyi mah gampang dihafalin bentaran. Lah Quran mah kalau kagak dipelajarin kagak bakalan bisa. Bener enggak? Urusan nyanyi mah siapa ge bisa. Alhamdulillah. Lah makanya ge dipanggilnya Doraemon, apa ge bisa. Nyanyi bisa, nyinden bisa, jadi dalang bisa. Wendra jinuhun nadri sastra lan wendra. Ya bisa apa ge lo bahas ini. Iya alhamdulillah. Sayangin suami-suami kita, alhamdulillah, karena bisanya kita dihargai nama orang, dihormati nama orang karena kita punya suami. Alhamdulillah. Bu, masih kuat, masih sanggup. Sampai jam berapa? Jam sudah menunjukkan jam 11, belum, jam 10 lewat 30 menit. Hampir 1 jam saya ngomong, ya ibu masih sore, masih sore. Ya empok emang masih sore, enaknya dengerin. Nah kita mah wah kan gegrowokan ini tiap malam pok minta doanya semoga saya dikasih sehat. Ya robbal, ini aslinya tadi pagi dari malam ya emang saya nggak kemana-mana karena memang keadaan kurang sehat. Suara juga itu siapa sih kekeplokan be? Ngapain tong kekeplokan di belakang ya lagi kekeplokan bocah ya Bu ya saya minta doanya semoga saya dikasih sehat ya karena insya Allah besok pagi saya akan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Nah, ngapain gitu setelah saya nanya-nanya baik kepo banget urusan orang mau ngapain ya kita di bandara ya? Iya ngapain kita di bandara, aslinya besok saya masih punya acara. Bahwasanya ibu mudah-mudahan semuanya yang hadir pada malam hari ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal, amin ya robbal. Hanya jangan suka gedeg, jangan suka ibu apa yang sering ngaji, ibu yang sering ngaji di majlis taklim. Kalau di majlis taklim apa suka diumumin. Kalau di kampung saya kan hari pengajian ibu-ibu biasa diumumin, ibu-ibu yang biasa, yang gak biasa hari ini pengajian. Sebelah wetan, sebelah lor sama-sama kita ngaji. Yang biasa gak biasa sekiranya kita ngaji minah, mumun, saro dikira itu ya. Ada peminah sama pemumun? Ada. Iya, terus selawatan dah. Salatullah salamullah ala taha rasul. Salatullah ala yasin. Terusin. Malam ini kumpul bersama, habis ini makan bersama. Kalau enggak makan bersama, bungkus juga enggak apa. Nah iya itu sholatullah salam. Salatullah ala yasin. Jalan-jalan digigit tikus. Nah orang ngayap mulu. Empok inah, ada empok inah. Minjem nama kalau ada empok inah ya, jangan marah. Empok inah jualan ketan, dimakan kagak, dibungkus kagak. Panitia sungguh kebanget. Ya salatullah salatullah dapat 2 bayi selawatan nyampe berdua. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Empo baru nyampe. Iya, orang tetangga nggak diajak. Enggak, tetangga kita mah lagi kagak punya duit katanya. Kalau ngaji pan kagak punya duit, dia pan punya bocah. Kalau punya bocah mah pan kalau bocah mah minta jajan kagak ngerti. Ya Allah, kalau minta jajan bocah pan kalau zaman sekarang mana laki saya mah tolol banget kerjanya. Mulain laki tolol-tololin. Tempat pengajian segitu teh kumpul ya. Mulai bertiga pada kongko. Iya pok, orang kata no. Yang enak mah dia pok no lakinya no motoran mulu-mulu laki gua mau ngojek.
No, yang enak mah dia lakinya no bisnis, no entar bisnisnya meleduk. Entar meleduk. Dia no yang enak mah bertiga-tiga ngomong, empok ngomong-ngomong dari tadi itu mending kalau soal bertiga-tiga baru kongko, mending kalau speakernya dimatiin, digeletaknya speaker toa kan kedengeran kemana-mana. Ya Allah tuh kalau udah kongko bertiga-tiga goblok, empok liatin kalau orang wadon udah kongko ketemu kongko, ya Allah itu tiga-tiganya ngomong semua. Seapa banyaknya orang wadon kalau lagi kongko ngomong semua. Kata saya siapa yang dengerin itu dia kalau kongko. Ya Allah ya Robbana. Empok ngomong-ngomong itu selawatan dari tadi nggak ada yang nyampe, baru saya doang berdua. Selawatannya ganti apa pok? Yang rada sereman diganti selawatannya. Bila ijroil jasa terbojor. Ingat pembaringan bukan pendaringan ya. Emang letteran pendaringan. Balik lagi. Bila ijrail jasa terbojor seluruh tubuh sekujur badan. Ijrail 10 orang nyampe. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Empok baru nyampe. Iya, ini banyakan. Iya, Ijrail. Takut sama Ijrail, masak saya tunda, nyuci saya tunda. Ijrail geroin saya, pok. Empok selawatan pakai Ijrail, nyerem-nyeremin baik. Ganti selawatan, pok, sehingga Ijrail, empok mah. Ya selawatan Ijrail nyampe tuh ya, begitu nyampe, ya Allah datang ke majelis taklim. Rajin Pak ke majelis taklimnya mah. Ibu-ibu rajin. Kampung saya sama begitu. Kalau nabung 10 orang, 10 sama 3, 13 orang. Udah pok mulain. Empok yang nabuh. Biasanya kan kalau ibu-ibu mau hobi sama kesidahan, nabuh kesidahan. Ya siapa yang nyanyi? No dia mah katanya suara enakan. Udah nyanyi dia. Kata yang suara enakan sama yang nabuh kesidahan. Yang nyanyinya begini. Ku cari-cari teman hidup yang sejati sampai sekarang. Ku ingin menikah rukun bahagia. Bisa menyanyi apa ya? Diiringin sama kesidahan. Emang bunang nih, ibu dengerin dah. Kalau orang nabuh kesidahan ibu dengerin. Kalau kagak percaya nih bunyinya begini kesidahan nih. Dengerin ya. Ibu regepin. Kalau ada orang nyanyi kesidahan, nabuh kesidahan regepin. Ini berkat begini nih bunyinya. Berkat ngundung-ngundung, berkat ngundung-ngundung, berkat ngundung-ngundung, berkat ngundung-ngundung. Empok dengerin dia kalau kagak percaya, gitu. Bunyi berkat ngundung-ngundung, berkat ngundung-ngundung. Karena awalnya Bu, mohon maaf, Sunan Bonang nyebarin agama. Ini udah malam kita. Terusin. Lanjutin. Ya dikit lagi ya Po ya. Ini awalnya dari Sunan Bonang. Sunan Bonang nyebarin agama lewat gamelan. Gamelannya yang dipakai gendang jaipongan. Sama gendang mah bunyinya kosidahan ada 3, yang gede, yang sedang, yang kecil. Sama gendang jaipongan yang gede, sedang, kecil. Itu masing-masing ada bunyinya. Mana bunyinya gendang jaipongan yang pertama? Belatung. Jadi dengerin kalau kagak percaya. Karena sadar kita hidup di alam dunia, nggak selamanya kita bakalan mati masuk ke dalam kubur dimakan ama. Kagak percaya padahal mah sudah dijelaskan ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini sawah ladang buat kita. Siapa yang nanam dia yang metik. Di dalam kubur kita masih kagak percaya dimakan sama belatung. Ibadah kagak. Orang-orang maulid kejedog bae di rumah. Orang-orang sholat berjamaah diem bae di rumah. Orang-orang ngaji diem diajak sodako. Baru ke panitia Pak Loyo kagak taunya belum nyampe ke rumah. Itu pintu udah ditutup. Jegrek. Degi kayak gitu sama panitia. Kagak percaya di dalam kubur. Bunyi gendang yang kedua. Belangsak. Dengerin kalau kagak percaya tidak. Pasti kagak percaya juga di dalam kubur bakalan belangsak. Lah kalau kita kagak ibadah bakalan belangsak. Kagak percaya juga kita bakalan belangsak. Gendang yang ketiga. Belegu. Lagi giliran Pak Beleguk nih, mohon maaf. Ibu kalau ngelihat orang yang lagi mencuk jaipongan, giliran Pak Beleguk manggut seawak-awak. Beleguk. Kalau kagak percaya, ibu kalau ada orang lihat mencak jaipongan kira Pak Beleguk manggut dia seawak-awak. Ya apa iya?
Nah, diiringin sama gong gede sama gong kecil. Gong gede ada satu. Gong kecil ada dua. Gong kecil nabunya 2 kali. Kata gong kecil, betul, betul. Gong gede mah nabunya sekali. Bener. Udah sekali doang dia mah nabunya. Tuh, makanya perhatiin ya. Ngaji mah kita yang penting mah alhamdulillah. Udah saya mah ngajinya yang ada-ada aja. Kita mah ya. Karena itu mah memang sudah menjadi sejarah daripada Sunan Bonang. Makanya pada malam hari ini 3 perkara yang saya sampaikan. Yang pertama apa yang pertama? Astagfirullahaladzim. Ini Ustaz masih ngejogrok. Mana gede banget. Yang pertama, sayang sama orang. Ya Allah. Ulang ngaji udah lupa. Apa yang punya bebolehan. Yang kedua, sayang sama anak. Sayang sama anak. Yang ketiga, sayang sama suami. Alhamdulillah. 3 perkara yang saya sampaikan pada malam hari ini, semoga ada manfaatnya dan kita bisa pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal. Ibu bapak hadirin wal hadirat jamaah yang sama-sama mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam berkata, tutur sapa, tutur kata yang tidak enak didengar. Sekali lagi saya mohon dimaafkan. Kira-kira maafin apa enggak Bu? Maafin Pak ya. Ya karena sadar saya enggak bisa ngomong halus Pak. Karena sadar saya bukan makhluk halus. Ya, kalau saya makhluk halus memurunan Bapak mau Ibu udah kabur. Kabur-buruan dengerin saya. Ya makanya buah sentul, buah kecapi, buah gowok di tengah hutan. Kalau ada kata saya yang nyakitin hati, sekali lagi saya mohon dimaafkan. Dah. Iya. Jadi ngancem. Baru kali ini kita ceramah orang boleh turun. Nah segini udah nendok ini. Iya, alhamdulillah. Nah, iya ceramah begini lah. Jangan makai segala jangan dikasih kopi. Ya Pak. Buah keliki adanya di perapatan. Biasanya saya mah kalau habis ngaji suka dikasih makan. Buah keliki adanya di perapatan. Saya mah kalau habis ngaji nggak dikasih makan biasanya suka kesurupan. Ustaz kesurupan jelek amat ya. Ustaz kagak dikasih makan kuatan kesurupan. Ayam pitik. Gara-gara empos sih pantun saya jadi lupa. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah jangan laporkan saya ke Pak Polisi. Karena apa zaman sekarang kan main lapor-lapor aja ya. Salah sedikit lapor. Karena apa Ustaz? Ulah lidi, ulah kadut. Takut. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas ceramah agama yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdullah Al-Ghailani atau Bapak Ustadz Doraemon yang sangat luar biasa menghibur kita semua ya Pak Bu. Ya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, tiba pada penghujung acara yaitu penutup atau doa. Namun kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tersusun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup atau doa yang akan disampaikan, yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Mahmud. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Mari Bapak Ibu sekalian kita angkat kedua belah tangan kita munajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat, yang menjadi niat semua digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Al-Fatihah biniyatul Imam Al-Hayy Abdullah bin Al-Haddad salafun salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man walahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحدث عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى علي سيدنا محمد. اللهم اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركتك والبسنا لباس عفوك وعافيتك في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم يا مسيل الأسباب يا فاتح الأبواب يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوة وقاضي الحاجات اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.